Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radhi Puspika. Saya selaku pembawa acara di acara podcast kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke topik utama, di sini saya akan menjelaskan mengenai slogan dari podcast kita, yaitu mungkus, di mana kata mungkus ini diambil dari salah satu hewan yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Kaur yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu dia mempunyai perekat di bagian tubuhnya yang digunakannya untuk mencari makan dan tidak terbawa arus sungai. Selain itu juga mungkus ini juga merupakan slogan dari podcast Kejaksaan Negeri Kaur yang merupakan singkatan dari Mari Ngobrol Seputar Hukum Bareng Jaksa. Baiklah Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, di sini kita kedatangan bintang tamu spesial sekaligus narasumber kita, yaitu Bapak Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kaur. Izin Bapak, selamat pagi. Selamat pagi sahabat jaksa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu Bapak. Bapak, sebenarnya di sini Sobat Adiaksa kan belum mengetahui nih siapa Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kaur. Jadi dengan rasa hormat Bapak untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Adiaksa yang menonton podcast kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi sahabat Adiaksa khususnya Kejaksaan Negeri Kaur. Di sini saya Raden Akmal, sarjana hukum, magister hukum, akan menerangkan sedikit bercerita masalah pengalaman. Saya terus terang Kasidatun di sini sudah hampir 1 tahun 6 bulan. Sebelum di sini saya bertugas di Kejaksaan Negeri Tulungagung Bawang, yaitu bertindak sebagai kepala seksi intelijen, dan sebelum itu juga saya bertindak sebagai Kasipidum Kejaksaan Negeri Bintang. Nah ini kasih yang ketiga, khususnya saya dipercaya oleh Kejaksaan Pusat, khususnya saya dipercaya sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Oh baiklah, itu profil singkat dari Bapak Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu Bapak Raden Akmal SAMH. Selanjutnya di sini Bapak pada saat bertugas di Kejaksaan Negeri Kaur emang ditugaskan pertama kali di Kasidatun Bapak sebagai Kasidatun? Untuk pertama yang paling utama memang yang utama. Nah, saya khususnya semenjak jadi kasih, ini kasih pertama saya sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Oh baiklah. Bapak, mungkin Sobat Adiaksa di luar sana yang menonton podcast kita pada pagi hari ini mungkin masih banyak nih Bapak yang belum tahu mengenai datun atau bidang datun tersendiri Bapak. Di sini kan bidang datun itu ada tupoksinya Bapak, kegiatannya. Jadi bisakah Bapak menjelaskan gitu kepada Sobat Adiaksa mengenai datun Bapak? Oke, di sini dapat saya sampaikan juga kepada khususnya pada masyarakat umum, khususnya Kabupaten Kaur dan pada umumnya Provinsi Bengkulu. Di sini tugas tupoksinya bidang perdata dan tata usaha negara ini bukannya katanya Raden Akmal, tapi kini katanya undang-undang. Menurut Undang-Undang 16 tahun 2004 yang telah dirubah Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 itu khususnya pasal 30 ayat 2 itu yang mana dia berbunyi di bidang perdata dan tata usaha kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah di sini dapat saya jelaskan, pasti timbul pertanyaan apa itu dalam dan di luar. Nah kalau di dalam itu khususnya itu sifatnya non litigasi. Nah litigasi itu khususnya di luar persidangan yang dilakukan mediasi. Nah mediasi adanya kata sepakat, berarti nanti bisa ada yang perdamaian. Nah yang litigasi itu yang litigasi itu di persidangan. Nah itu kita katakan itulah pengertian antara di dalam dan di luar. Baiklah Bapak. Dan itu juga berdasarkan lampiran Perja nomor 7 tahun 2021 dan tanggal 14 Desember 2021 itu tupoksi kewenangan datun itu ada 5. Nah, yang pertama itu bantuan hukum, pelayanan
pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, dapat sini kita jelaskan bahwa apa itu penegakan hukum. Nah, di sini kita jelaskan bahwa penegakan itu adalah kegiatan jasa pengecekan untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagai ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dikatakan bahwa kita tuh bertindak tuh berdasarkan undang-undang. Nah, dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak kepadatan masyarakat. Nah, begitu juga kalau bantuan hukum. Nah, bantuan hukum sini pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh JPN kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan suara kuasa khusus. Nah, ini tadi saya jelaskan baik secara non litigasi maupun litigasi. Nah, ini di peradilan pada tata usaha negara, arbitrase sebagai penggugat dan tergugat, intervensi, pemohon, perlawanan, pembantah atau tergugat-penggugat intervensi. Nah, seperti ini jaksa penyelenggaraan negara dan pemerintah sebagai wakil pemerintah atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara uji coba materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Itu bantuan hukum. Nah, pelayanan hukum itu yaitu jasa negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang meliputi perorangan atau dan badan hukum terkait masalah perdata dan tata usaha negara dan bentuk konsultasi. Nah, itu pelayanan hukum terbatas dan permasalahan perdata dan tata usaha negara dan melakukan analisa dan verifikasi atas kebenaran material. Kemudian pertimbangan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh jasa penyelenggaraan negara kepada negara atau pemerintah dalam bentuk, nah ini pendapat hukum seperti LO dan LA. Nah, LO itu apa? Itu pendapat hukum, dan LA itu legal assistance. Nah, seperti itu. Kemudian tindakan hukum lainnya, tiga rupanya itu yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara. Ini berupa itu tadi adanya non litigasi. Nah, non litigasi itu ada sifatnya non itu di luar persidangan itu adalah pemulihan. Nah, kalau sedangkan litigasi itu adalah penyelamatan. Nah, itu harus kita bedakan, pemulihan sama penyelamatan. Itu tadi non sama litigasi. Nah, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, di bidang datun itu apa saja Pak kegiatannya? Nah, di sini sahabat Adaksa juga dapat saya jelaskan. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa tupoksi datun itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 yang dirubah tahun 1991 itu tadi ada 5 tadi. Penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, secara spesifikasinya kegiatan apa yang dilakukan khususnya di Kejaksaan Negeri Kaur khususnya bidang perdata? Yang pertama, kita ada memberikan bantuan hukum seperti non litigasi dan litigasi. Kemudian kita memberikan bantuan hukum LO ya, pendapat hukum seperti tadi. Dan terus kegiatan yang sudah kita lakukan khususnya Kejaksaan Negeri Kaur ini, pertama itu kita melakukan MOU. Nah, MOU. Nah, ini dapat dijelaskan sahabat Adaksa juga, dapat saya jelaskan juga. JPN itu bertindak atau bisa mewakili. Nah, ini biar sahabat Adaksa mengetahui, pemerintah, BUMD, dan BUMN. Nah, itu yang bisa kita dampingi. Tapi kalau dalam bentuk pribadi belum ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Nah, kita bertindak itu sesuai dengan aturan undang-undang. Untuk MOU tersendiri Pak, udah berapa MOU yang dikerjasamai oleh bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Kaur? Oh, dapat dijelaskan bahwa khususnya di Kejaksaan Negeri Kaur bidang perdata dan tata usaha negara dari per Januari sampai dengan September ini MOU telah dilaksanakan dengan pemerintah Kabupaten Kaur dengan OPD itu berjumlah sampai saat sekarang 10 MOU yang telah dilaksanakan antara bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Kaur dengan OPD maupun pemerintah Kabupaten Kaur. Oh ya, baiklah Pak. Kan setelah melakukan MOU itu ada namanya SKK ya kan Pak? Ya, dapat dijelaskan juga bahwa
kemarin kita juga sudah waktu penandatanganan sepakatan bersama antara Kejaksaan Negara dengan Pemkab melalui OPD, kita sampaikan bahwa MOU ini alangkah bagusnya itu ditingkatkan dengan surat kuasa khusus. Nah, SKK itu adalah surat kuasa khusus. Nah, sama seperti gini, kita masuk ke rumah seseorang itu pasti mengucapkan assalamualaikum. Nah, khususnya Kejaksaan Negeri Kaur dan bidang perdata itu tadi lebih bagus. Sebenarnya paling utama itu memang harus kita lakukan MOU, kerjasama. Nah, dengan adanya kerjasama, nah kemudian ditingkatkan kita dengan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus seperti ada penagihan pajak, seperti tunggakan temuan BPK ya, temuan BPK itu kita bisa. Nah, itu tadi gunanya. Kalau bidang datun itu tadi, itulah sahabatnya masyarakat karena apa? Bidang datun itu adalah untuk seperti contoh beda sama bidang intel sama bidang pisus. Kalau bidang intel sama pisus dia kalau ada misalnya khususnya bidang pisus, ada kerugian negara, ada perbuatan melawan hukum, nah, bisa ditingkatkan ke tahap berikutnya. Tapi tidak khususnya bidang datun. Nah, bidang datun itu tadi dilakukan di luar persidangan tadi. Nah, non litigasi tadi apa yang dilakukan? Ya mediasi. Kita lakukan mediasi. Nah, kita tanya apa sih, ada permasalahan apa? Kok bisa belum bayar? Nah, kita melakukan mediasi kepada wajib pajak atau penunggak pajak. Nah, kita tanyakan. Nah, di samping itu kita itulah tugas kita sampaikan pada dia. Kita sebagai kuasa khusus sudah di OPD maupun Pemda Kaur. Nah, dengan ini bertindak untuk sebagai fasilitator untuk menangani wajib pajak tersebut. Gimana caranya? Itu tadi tinggal pilih. Bidang datun dia diajak berbicara, tapi ketika misalnya bidang pisus mainta, ya seperti itu. Oh, baik Bapak. Selanjutnya Bapak di sini mengenai JPN sama JPU Bapak. Untuk perbedaannya apa nih Pak antara JPN sama JPU? Nah, di sini tadi sudah sempat saya jelaskan juga, JPN itu berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2004 yang telah diubah 11 tahun 2001 pasal 30 ayat 2 tadi. Nah, itu di bidang JPN itu adalah yang diberi amanat oleh undang-undang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, di sini juga sahabat Adaksa dapat saya jelaskan juga bahwa ini harus bisa membedakan jaksa sama penuntut umum. Nah, gini. Jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum. Nah, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Nah, ini jaksa ini secara garis besarnya melaksanakan putusan pengadilan dan memperoleh yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, itu ada berupa inkrah. Nah, sedangkan penuntut umum jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, ini harus kita dia membedakan jaksa sama penuntut umum tadi. Nah, yang satu itu melaksanakan putusan, yang satunya melaksanakan penuntutan. Nah, dapat saya sampaikan juga di sini, sahabat jaksa, khususnya Kejaksaan Negeri Kaur bidang perdata dan tata usaha negara, ada ruangan pos pelayanan hukum secara gratis. Nah, bagi warga masyarakat Kabupaten Kaur pada umumnya, khususnya provinsi Bengkulu, bisa konsultasi masalah hukum secara gratis di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, dan di sini saya juga menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kaur dan sahabat Adaksa bahwa jangan. Nah, ini orang masyarakat kabupaten, khususnya Kabupaten Kaur, khususnya Provinsi Bengkulu, mungkin pada umumnya semua mungkin udah masuk ke kantor kejaksaan itu sifatnya sudah tanda kutip ada apa. Ya, betul Bapak. Nah, gitu udah takut gitu. Jadi sahabat Adaksa, masyarakat khususnya, dapat saya jelaskan bahwa jangan kita takut kita bersalah. Kita tahu setelah diberitahu. Nah, apa kita tahu setelah diberitahu? Itu tadi konsultasi hukum.
itu justru di Kejaksaan Negeri Kaur itu diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya. Mungkin Pak, Sobat Adiaksa mungkin belum tahu bagaimana caranya gitu Pak untuk berkonsultasi mengenai hukum. Nah, di sini juga kita dapat sampaikan bahwa kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kaur untuk mendapatkan masalah hukum, apakah hukum itu tentang hukum pidana umum, mungkin pidana khusus atau tentang perdata, apapun hukumnya. Karena kita dalam undang-undang itu kita juga sebagai penuntut umum. Nah, itu kita semua membidangi khususnya. Tapi pada hari ini saya diberi kesempatan sebagai jaksa pengacara negara. Sangat gampang dan mendapatkan hukum secara gratis. Yang pertama dan paling utama itu pasti itu tadi saya sampaikan bahwa ketika orang itu masuk kantor pasti masuk rumah pasti mengucapkan assalamualaikum. Apa itu assalamualaikum? Nah, pertama karena kita ini Kejaksaan Negeri Kaur menerapkan ada WBK dan WBM. Kejaksaan Negeri Kaur itu kita ada PTSP. Nah, dengan adanya PTSP sudah didatangi dengan PTSP, terus silakan langsung ada ruangan khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana di situ kita sediakan ada minum dan yang lain. Pokoknya kami khususnya Kasih Datun akan memberikan seluas-luasnya masalah hukum dan kami itu tadi kita kita jelaskan lagi. Tapi dia namanya kata puas, nah kita bukan pemuas, tapi kita asal usahakan yang berkonsultasi sama kita merasa puas. Nah itu seperti itu. Nah juga dapat saya sampaikan bahwa memang kalau kita berbicara masalah, apalagi kita masalah hukum itu terkait terakhirnya masalah keadilan. Nah keadilan itu juga, maka itu tadi kita lihat dulu misalnya apa permasalahannya seperti itu. Baiklah Bapak, mungkin ada kesan dan pesan Bapak ya sobat Adiaksa podcast kita pada pagi hari ini. Oke, sahabat Adiaksa khususnya Kejaksaan Negeri Kaur dan sahabat masyarakat pada umumnya, khususnya teman-teman semua, saya mengajak bahwa di Kejaksaan Negeri Kaur itu, nah ini sudah ada podcast ya, Kejaksaan podcast ya, podcast Kejaksaan Negeri Kaur. Nah, mungkin ini sudah lama, sudah sudah didirikan. Nah sekarang sebenarnya sudah lama ini mungkin ya sesuatu hal atau ini. Nah kami juga ini tidak menutup kemungkinan juga tidak mesti harus kami khususnya Kasih Datun, Kasih Intel, Kasih Bidum dan lain-lainnya. Masyarakat umum juga bisa. Apakah seperti itu kan? Bisa. Nah kami juga mengajak kepada masyarakat pada umumnya, bagi mahasiswa atau dan lain-lain. Nah inilah kita ingin mengutarakan permasalahan hukum dan permasalahan yang di luar yang tidak tahu kita akan beritahu. Nah, yang tidak tahu akan beritahu, yang tahu akan lebih tahu lagi. Nah, seperti itu. Baiklah Sobat Adiaksa, mungkin itu tadi penjelasan singkat dari Bapak Kasih Datun Kejaksaan Negeri Kaur, yaitu Bapak Raden Akmal SHMH. Jika masyarakat atau Sobat Adiaksa yang ingin berkonsultasi mengenai bidang datun di Kejaksaan Negeri Kaur, nanti bisa langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kaur atau bisa hubungi website kami di Kejaksaan Negeri Kaur atau bisa DM di Instagram yaitu @kejarikaur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara dan narasumber kita yaitu Bapak Kasih Datun Kejaksaan Negeri Kaur yaitu Bapak Raden Akmal SHMH. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di podcast Mungkus selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan.